Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova Adriani dari Prodi S1 Farmasi A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrahman. Nomor induk mahasiswa 1948201078. Baiklah, pada video kali ini meneruskan tugas ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan masa pandemi COVID-19. Saya akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dalam bahasa Inggris disebut people, dan kratia yang berarti aturan, dalam bahasa Inggris disebut rule atau pemerintahan. Jadi demokrasi merupakan aturan tentang orang, yaitu bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, terutama dalam kehidupan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Menurut Muhammad Hatta, setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yang kedua, sumber nilai yang berasal dari demokrasi Islam, yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Nah, yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri. Bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial, pola demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam penyampaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaannya. Keputusan tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa, dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan. Lihat hidupnya, seperti terkandung di dalam pepatah Minangkabau, indang lakeng de paneh, indak lapua de hujan, tidak lekang karena panas, tidak labu karena hujan. Yang kedua, nilai yang bersumber dari demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariat. Yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekannya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah yang satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Maksud dari nisbi yaitu relatif. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Demokrasi yang selama ini dikenal dari Barat, pada mulanya demokrasi dikenal oleh bangsa Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, di Yunani dibentuk negara-negara kota, the Great City State. Masa paling mempunyai peran penting dan pemimpin yang disepakati oleh rakyat, legitimate leaders.
Di salah satu negara kota, Athena misalnya, seluruh warga negara, besar, kecil, pria, wanita, kaya, miskin, majikan, buruh, dan bahkan orang asing di sana berpartisipasi penuh dalam mengatur negara dan kepentingan bersama. Demokrasi ala Barat memang mengedepankan suara orang banyak, kedaulatan ada di tangan rakyat, bahkan ada ungkapan bombastis, suara rakyat adalah suara Tuhan. Demokrasi ala Barat kurang memperhatikan nilai kebenarannya, tetapi lebih mengedepankan nilai kebersamaannya. Demokrasi ini merupakan demokrasi sekuler. Maksud dari sekuler adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dengan pemerintahan. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.